Bang Saleh, ini kalau kita berbicara tadi secara kalau platform partainya berbeda, ideologinya berbeda, apakah itu akan juga berpengaruh nih untuk efisiensi jalannya pemerintahan atau kebijakan yang akan dihasilkan nanti? Itu kita bicara yang masuk yang baru belakangan ya ke koalisinya Pak Jadi Prabowo. begini, kita melihat pas pilpresnya ya. Jadi kalau ideologi partainya itu berbeda, kemudian bergabung partai-partai berkoalisi, itu sebetulnya hal yang biasa. Dan karena nanti di dalam perumusan program kerja dan rancangan pembangunan yang akan dilakukan oleh capres cawapresnya, itu sudah dibicarakan bersama. Jadi Oke. dengan anggota koalisinya. Yang agak rumit itu adalah ketika kan ada koalisi lain nih. Katakan misalnya seperti 01, kan ada 3 partai, 03 ada Ya, 2 partai. ya. Nah di sana kan mereka juga merancang sendiri program itu. Nah masalahnya ketika nanti mereka bergabung, apakah mereka sudah paham dengan rumusan yang sudah dibuat di 02 gitu loh. Nah kalau misalnya tidak paham, sementara mereka yang ada di pikiran mereka ini adalah yang ada di 01 tadi. Itu konkret kok itu. Jadi kalau kita baca semua lengkap kok itu berpuluh-puluh halaman itu. Dan saya juga baca waktu itu. Nah karena itu ini yang perlu menurut saya memang didudukkan kalau memang ingin bergabung. Oke. Dan itu harus diketahui oleh publik juga alasan-alasan bergabung dan seterusnya. Memang alasan sebagai apa namanya kohesivitas sosial dan mempererat jaringan politik dan memperkuat bangsa ini itu memang penting sekali. Ya, tapi di dalam konsep membangun tadi jangan sampai orang berpikir ini mereka gabung di sana ini yang mana sebetulnya yang kemarin dikampanyekan kan ini. Ya, ya, ya. Ini tiba-tiba Ini kan yang mau sayangnya kita dibangun nggak kan ada yang Nasdem dan 02 PKB-nya begitu yang loh. menjawab Jadi ya. enggak Oke, kan paham. Iya, ada Mas PKS kan Pipin, sebetulnya kan sama. apakah Jadi akan mereka juga paham. jauh kontras banget ketika dua kolega lain yang satu wadah tadinya bergabung sini mengenai program kerjanya secara konseptualnya juga segala macam. Saya Menurut- lihat ya, level kenegarawanan seorang presiden itu diuji 2 hal nanti ya. Pertama adalah ketika ingin merangkul semua pihak, maka kerangkulan itu bisa dimaknai membiarkan ada yang masuk dan ada yang di luar. Menghormati 2 itu ya. Jadi rangkulan itu bukan berarti semuanya harus masuk ke dalam pemerintahan. Karena ingin menjaga, saya bilang, sebagai kepantasan demokrasi. Itu level pertama yang makanya tentu kami ya sejak awal jangan sampai ada pikiran ketika satu partai berada di luar pemerintahan seakan-akan kami ini benci terhadap pemerintahan. Kami ingin menyabotase pemerintahan. PKS hampir 10 tahun di luar pemerintahan itu tidak dilakukan. Kami menolak setelah kami ikut, misalnya satu undang-undang Cipta Kerja, kami menolak. Setelah proses dari rancangan sampai akhir, kami ikut dari awal sampai akhir. Tidak ujug-ujug tiba tolak tidak. Nah, pada saat itu memang kita butuhkan negara demokratis itu untuk keuntungan rakyat ketika ada penyeimbang di situ. Level kedua kenegarawanan seorang presiden adalah ketika kalaupun siapapun, saya katakan menghormati siapapun yang mau masuk ke pemerintahan, maka ya memang harus dibedah ya. Bahwa misalnya contoh saya harus sampaikan 01 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Programnya bukan berarti semua visi misi program kerjanya semuanya berubah total misalnya. Tapi di situ juga ada keberlanjutannya juga. Loh, ada keberlanjutan? Ada, Bukannya kalau perubahan baca aja, 140 halaman visi misi program sebetulnya ada. Hanya memang yang cukup diametral membahas tentang apa? Makan siang Perubahannya, gratis misalnya. Contoh yang kedua misalnya bahkan ya tentang IKN saja kan di 01 tidak dibahas secara khusus. Hanya memang daripada misalnya membahas tentang IKN kami lebih ingin kesejahteraan, bagaimana meningkatkan daerah-daerah menjadi naik dari daerah berkembang menjadi daerah maju misalnya. Nah, pada level itu memang pemerintahan seorang presiden tentu akan melihat mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Nah, pada di situ saya sih berharap ya siapapun, kami dari PKS hubungan baik dengan Pak Prabowo. Kami dulu sekutu segajah, bahkan kemarin ketika di KPU Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada Habib Salim, kepada Sekjen PKS Habib Abu Bakar. Beliau respect dengan PKS karena apa? Selama kami berada di luar pemerintahan, selama kami bersama-sama dulu ketika mendukung Pak Prabowo, kita all out. Saat ini kami
tidak bersama dan kemudian kami mendukung Pak Anies, kita all out, tapi juga kami saling menghormati satu dengan yang lain. Enggak, artinya pertanyaan saya selanjutnya Mas Pipin, apakah kemudian tadi yang dikhawatirkan Bang Saleh ini terlalu berbeda, terlalu ekstrim bergabung itu tetap bisa menurut Anda dengan dua kolega partai Anda masuk atau sama sekali nggak bisa? Nah disitulah nanti, ini. Kan saya kira ya? disitulah nanti ada titik temu ya, saya kira. Jadi tentu saya melihat ya siapapun tadi ya, mau misalnya Nasdem, PKB dan siapapun, termasuk misalnya kalau PKS akhirnya nanti keputusannya akhir seperti apa saya juga belum tahu. Tetapi tadi saya melihat bahwa semuanya itu bisa dibicarakan. Dengan cara apa? Silaturahim. Dengan cara apa? Duduk bareng. Yang penting mencari dibicarakan. titik temu mana untuk perbaikan untuk bangsa dan negara ke depan. Oke. Itulah level kenegarawanan nanti ke depan. Termasuk IKN itu di 01 itu sebetulnya bahasanya begini, lebih bagus membuat kota Jakarta berapa buah gitu, berapa puluh ya daripada pindah ke IKN gitu kan bahasanya itu. Nah itu harus dirubah. Jadi kita ke IKN sama-sama gitu loh kalau memang mau gabung ke ini contoh aja. Jadi begini, intinya kalau saya yang paling penting semua welcome untuk bergabung. Tentu kami senang dong makin memperkuat ini. Tetapi tentu konsep dan pemikiran apa yang akan dibawa oleh Prabowo harus diperkuat, bukan malah berbeda dengan Prabowo. Oke, gitu. Kira-kira Gerindra Gitu bisa nggak nih menerima koalisi perubahan yang tadi ekstrim perubahannya itu untuk bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo? Apa yang disampaikan Pin itu tadi kan ada kesamaan walaupun ada perbedaan. Ternyata bukan perubahan total ya? Iya, ini kan biasa lah dalam berdemokrasi. Yang kita cari kan bukan soal perbedaannya tapi ada kesamaannya aja. Nah soal diuji soal sikap kenegarawanannya Pak Prabowo saya rasa dari awal sampai akhir, dari beliau berjuang kalah sampai beliau menang. Beliau bukan seorang pecundang. Beliau tetap teguh dengan sikap dan prinsip beliau. Semua adalah kawan. Makanya dia sama Bu Mega hormat, dengan PKS hormat, dengan semua hormat. Makanya dibilang kawan saya tadi, Prabowo itu tidak punya musuh sampai detik ini. Makanya dia tidak terlalu khawatir bersahabat dengan siapapun ya. Dengan kelompok-kelompok manapun. Artinya ya itulah sikap kenegarawan Pak Prabowo sampai detik dia tunjukkan. Makanya dia bilang ya udah mari kita bersama membangun bangsa ini. Kita sebagai pemimpin bangsa, ayo kita guyup. Oke. Sebagaimana kita juga dipertontonkan ya. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kehadiran Pak Anies dan Gus Muhaimin hadir di penetapan KPU. Memberikan contoh bagi kita ya bahwa bahwa pemilu itu pilpres itu bukan war, bukan perang. Itu yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan. Ini bahaya ketika cara kita berpikir perang setelah selesai maka tidak ada lagi komunikasi. Makanya kita harus melihat ini sebagai kompetisi. Makanya setelah kompetisi Pak Anies konsisten, mohon maaf ya. Bahwa ada dulu sebelumnya tidak hadir di penetapan. Tapi saat ini Pak Anies hadir langsung. Ini untuk mempercepat proses di mana masyarakat juga diajarkan. Juga di boleh bawah berbeda tapi ayo segera selesaikan. Sehingga selanjutnya masing-masing bisa fokus. Entah nanti Pak Anies akan kemana, kemudian nanti Pak Gus Imin akan kemana. Tetapi kita ingin di masyarakat itu sudah cooling down. Ada relaksasi. Nanti ke depan ada pilkada sebagaimana yang sampai Bang Andreas. Kita setuju makanya nanti setelah ini relaksasinya ada di pilkada. Kita sudah pernah bertegang, saya sama Bang Noel bertegang, sama Bang Saleh bertegang dalam perdebatan dan sebagainya. Setelah itu selesai, ya. Setelah itu selesai dan kita berharap, ayo kita selesaikan dimanapun posisi Anda, maka berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di meja ini juga menjadi contoh bagi masyarakat di luar sana, di kalangan elit saja udah rekonsiliasi nih, udah tenang semuanya. Apalagi nih di netizen ini yang sering berantem nih sampai sekarang masih tersisa residunya. Kalaupun ya bersama itu bukan karena apa yang orang sering sebut di dalam politik itu politik dagang sapi gitu. Jadi semuanya itu digadaikan hanya untuk ya memperoleh. Siapa nih Bang yang sekarang? Ya saya tidak menyebut siapa, tapi itu jangan kemudian mempertontonkan kepada publik gaya politik dagang sapi tadi pragmatis, gitu. Jangan pragmatis saja ya. Idealisme politik yang disampaikan ke publik ketika kampanye hanya untuk kemudian dapat kekuasaan, dapat porsi-porsi khusus. Itu ya, baik, terima kasih Bang Andreas, Mas Ipin terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Bung Noel terima kasih. Sudah sampai di akhir, terima kasih banget. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup dua sisi malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.